Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan juga berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan dan juga memperluas jaringan. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini, walaupun secara virtual ya teman-teman. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan juga ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati, Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Best Pet Network. Yang saya hormati, pemateri pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin yang kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan juga ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang positif dan juga produktif. Jadi teman-teman untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya itu Alfarel Zani Hardian selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi susunan pada acara pada pagi hari ini itu yang pertama kita ada pembukaan ya dengan pembacaan doa, yang kedua kita ada penyampaian materi, yang ketiga kita ada sesi tanya jawab, dan juga yang terakhir kita ada penutupan dengan pengenalan profil Best Pair Network. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Aditya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil limang okhlikul limang sabak wa nasiril haqqu bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihil haqqo qadrihil wa miqdarihil adim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Allahumma ij'alna hada jam'al marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma ij'alna fina wala minna sakiyan ala mahruma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelah sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun
terlarang dari rahmatmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya Saya kembalikan kembalikan ke ke Mas. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima Terima kasih kasih kepada kepada saudara saudara Aditya Aditya Priyatna Priyatna atas atas doanya. doanya. Semoga Semoga doa doa yang yang telah telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, mungkin kita akan langsung masuk ya ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul infrastruktur pusat data atau jantung dari pusat data ya, yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Hazrul. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand dan juga open mic ya. Mungkin kalau misalkan pada malas ngomong gitu bisa lewat chat Zoom aja ya teman-teman. Baik, kepada saudara Muhammad Hazrul, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua para pencari ilmu. Terima kasih atas segala waktu dan keluangan waktunya di bulan puasa Ramadan tahun 2026 ini. Mana kalian masih ingin mencari ilmu, bersemangat pagi-pagi di bulan puasa ya. Lagi kalau misalnya kita belajar pagi-pagi ditemani sarapan kopi ya, mungkin itu sangat lebih nikmat. Oke, jadi pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul mengenal data center infrastruktur IT. Baik, saya identitas screen. Oke, tes tes. Oke, sebelum mulai, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazrul Azwar. Saya kerap dipanggil Hazrul, teman-teman. Saya asal dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, kabupaten paling ujung yang ada di Jawa Barat. Sekarang alamat domisili saya ada di Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di sini ada Telegram saya, Azrulas di sini. Selain itu, saya juga lumayan menjadi anggota aktif di beberapa grup networking. Contohnya ada grup milik Pak Danu ya, IT Networking, dan juga grup milik rekan saya, ada di IT Enthusiast. Bagi teman-teman yang ingin join juga ke grup itu, dipersilakan. Oke, tas screen-nya udah berubah. Oke, ini di grup IT Networking ya, grup milik Pak Danu. Saya menjadi anggota juga di sini dan juga ada grup IT Enthusiast. Ya, ini milik rekan saya. Jadi di sini kita sering berbagi seputar informasi dan juga ilmu-ilmu dari seputar dunia IT, data center, cyber security, dan semacamnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin join juga ke grup, bisa untuk link di linknya di Enthusiast underscore community atau di IT underscore networking. Jadi kita juga kerap sharing seputar loker-loker ya, freelance-freelance bagi teman-teman rekan-rekan semua yang berada di daerah ataupun di kota-kota besar yang berpeluang atau memiliki skill yang kita butuhkan. Kita kerap untuk sharing beberapa loker juga di sini. Selain itu, saya juga menjadi anggota aktif jebolan dari Bespet Academy ya, yang mana ini itu bukanlah webinar pertama saya. Jadi sebelumnya saya sempat bukan sempat pernah ya untuk mengikuti webinar juga. Bisa dilihat video saya di Facebook Network. Saya pernah melakukan materi Exploring Spanning Tree Protocol ya di sini di tahun lalu dan juga di webinar Ramadan tahun lalu juga. Ini
Saya membawakan Exploring Spanning Tree, dan juga di webinar weekend saya pernah membawakan Introduction to Microtik, Your First Step into Networking. Bagi teman-teman yang ingin menonton, bisa datang ke channel YouTube Best Network ya. Sudah sampai 1.000 subscriber kita ambil. Dan juga ketika waktu saya sekolah dahulu, saya paling aktif di mengembangkan channel YouTube saya. Di sini ada di Fast Networking ya. Dengan saya memiliki tagline dengan tagline sama-sama belajar. Jadi kita berdiskusi sambil berjalan bersama-sama ya. Bisa dilihat di bio saya berbagi tutorial seputar materi pelajaran TKJ. Tutorialnya kecil-kecilan dulu. Jadi saya Hazrul dan kita sama-sama belajar. Ya, di sini saya beberapa sering melakukan tutorial seperti seputar mikrotik ya. Karena mikrotik itu perangkat yang murah dan bisa kita beli banyak, apalagi untuk beberapa sekolah-sekolah, untuk distrik-distrik, karena dengan harga yang murah, dia bisa melakukan banyak fitur yang lebih dari router biasa. Ya, di sini saya ada menonton sekitar 9 video. Ya, ada konfigurasi sharing file server pakai Debian Samba, kemudian nembak WiFi pakai MikroTik ya. Ini video yang pernah saya buat di rumah. Ini extension bridge, kemudian ada basic config MikroTik, blokir website ya, pakai konfigurasi per walnut. Kemudian ada backup konfigurasi MikroTik, bisa hotspot login ini fitur yang paling sering ya, bisa hotspot login. Nah, sampai sekarang juga di dunia IT, apalagi di RT/RW biasanya kalau kalian teman-teman pernah melihat kayak di warung-warung internet gitu ya, warung-warung internet yang dia jual internet voucheran itu, dia biasanya pakai user password login seperti itu. Jadi harus login dulu. Ini bisa kita klasifikasikan menggunakan user password login. Nah, kemudian ada virtual wireless ya, kan blocking router ini ACL kecil-kecilan, dan juga setting router menjadi custom. Di sini saya full memberikan rekamannya ya, dan cuman terakhir saya upload video 2 tahun lalu ya, sebelum saya masuk ke Besot Academy. Jadi insya Allah jika ada kesempatan ke depan mungkin saya akan cancel seperti itu. Oke, kita kembali ke laptop. Sudah, sudah sesuai ya? Ya. Oke, baik. Oke, teman. Ya, oke. Di sini ada welcome to digital backbone ya. Infrastructure that process and transmit billions of data every day. Ya, jadi infrastruktur itu dia memproses dan juga mentransmitkan miliaran miliaran data setiap harinya menggunakan internet ya, pelayanan internet seperti sosial media ya, kemudian streaming dan digital komunikasi yang dimana itu berjalan secara real time atau secara langsung. Nah, across the globe ya, melalui seluruh dunia. Nah, ini teman-teman semua coba bayangin sebentar ya. Kayak, jadi setiap kalian scroll Instagram, nonton YouTube, atau main game online ya, bebas kayak Mobile Legends, PUBG, terus apalagi Fortnite, Free Fire, dan lain-lain. Nah, itu konten yang kalian tampilkan dalam HP, itu muncul dalam hitungan detik. Ya. Nah, terus kalian pernah mikir nggak sih kalau misalnya nih, yang konten-konten yang tampil di HP kalian ini, itu sebenarnya datang dari mana sih? Gitu. Apakah tiba-tiba nongol dari HP aja? Enggak. Ya. Nah, itu semua muncul dari yang namanya data center. Ya, anggap aja kalau data center ini itu kayak tim di balik layar ya. Tim di balik layar dari internet. Kita mungkin nggak pernah ngelihatnya ya.
kita nggak pernah lihat, tapi karena mereka kita bisa membuat semuanya itu berjalan. Dalam data center itu banyak ribuan, bahkan jutaan server ya, yang dimana perangkatnya itu kayak server storage, atau perangkat jaringan networknya itu dia itu berjalan selama 24 jam tanpa henti. Ya, kita nggak pernah lihat mungkin. Mungkin sama aja kalau kita bayangin tuh kayak saraf-saraf ya, saraf-saraf di tubuh kita nggak bisa melihat kayak apa yang ada yang dalam diri kita tuh bisa bergerak gimana gitu. Kita nggak bisa melihat secara deep. Tapi sebab mereka, kita bisa berjalan, bisa duduk, ya, bisa mengunyah. Itu karena ada saraf-saraf yang bekerja di dalam diri kita, meskipun kita tidak melihatnya, gitu. Nah, untuk data center ini bangunan itu nggak cuma kecil, banyak yang ukuran bangunan itu gede-gede, bahkan bisa habis kayak seukuran lapangan sepak bola, ya. Terus karena data center juga, jadi setiap foto yang kalian unggah, ya, terus video-video yang kalian tonton, atau pesan-pesan yang kalian kirim ke teman-teman, ya, itu ngelewatin yang namanya data center dulu sebelum nanti tersampaikan ke orang lain atau ke tujuannya. Nah, tanpa data center ini, internet ini yang kita pakai sebenarnya nggak bakal bisa jalan, ya. Karena meskipun walaupun kita data center ini jarang terlihat, data center ini sebenarnya kayak pahlawan tanpa tanda jasa lah di dunia digital. Karena dia memproses miliaran permintaan agar setiap hari kehidupan kita digital kita ini semakin tetap terhubung. Gitu. Oke, lanjut ya. Behind the scenes, inside the data centers. Step inside and you'll find a symphony of technology, rows upon rows of server racks stretched into the stage. Is blinking with tiny light indicating activity. It's like walking into a sci-fi movie set. Nah, jadi kita sekarang coba ngebayangin ya. Kita bayangin kita masuk ke dalam ruangan data center. Nah, kalian bayangin ya masuk ke ruangan data center. Ya, misalnya kalian belum pernah, kita bayangin aja. Anggaplah kalian masuk ke ruangan bagus, bersih, besar. Ketika kalian mulai melangkah masuk itu yang kalian lihat tuh ada beberapa deretan rak yang server yang tersusun rapih banget ya, kanan kiri. Manjang jauh ya dalam ruangan ya. Rak server tinggi-tinggi ya. Kemudian lampu-lampu di servernya itu dia berkedip ya, berkedip cepat. Yang dimana itu menandakan ribuan sistem sedang bekerja. Jadi kalau misalnya biar kelihatan, kalau misalnya kita di data center atau di perangkat-perangkat gitu, perangkat semacam router, nah, nah, di mana perangkat itu ketika dia ngeblink, dia itu ada yang namanya data yang sedang berjalan. Nah, di perangkat itu kan dia jalan, ini kan nggak pernah perangkat satu, perangkat dua. Ya, ini nggak lurus ya. Bentar. Ini perangkat satu, dia ke perangkat dua ya. Nah, ini kan dia jalurnya ya, jalur komunikasinya itu dia kan pakai dua jenis ya kan. Bisa pakai yang namanya wired dan juga pakai wireless. Nah, wire itu dia pakai kabel. Kalau wireless itu berarti dia nggak pakai kabel. Nah, wired lagi dibagi dua. Ada yang pakai copper, ada yang pakai optik. Nah, yang biasanya kita umum kita pakai untuk jaringan-jaringan kecil, mungkin kita pakai copper ya, pakai yang namanya STP atau UTP, umumnya UTP ya, karena murah. U-nya ini adalah unshield atau tidak terproteksi. Sedangkan kalau STP berarti shield. TP-nya apa? Adalah twisted pair. Ini adalah twisted pair adalah um,
tembaga yang dipilih. Nah, balik lagi, kalau misalnya pakai optik, baik pakai serat kaca. Nah, komputer, yang apa komputer A ke komputer B, komputer itu nggak bisa belajar bahasa Indonesia, ya. Dia itu nggak bisa mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kalau misalnya manusia itu berbicara menggunakan bahasa kita masing-masing, yang dimana itu disimbolkan menggunakan huruf alfabet ya dari A sampai Z, atau kalau misalnya bahasa Jepang pakai apa kanji di Jepang, atau kalau misalnya eh, Mandarin dipakai pinyin ya, itu kan disimbolkan. Sedangkan kalau misalnya komputer, dia itu nggak bisa belajar bahasa-bahasa itu sendiri. Itu mereka pakai yang bahasa bahasa komputer yang dimana dia itu hanya menggunakan satu dan juga tampilan linear ya. Jadi misalnya kita ngirim pesan dari komputer A ke komputer B, anggaplah komputer A ini dia mau ngirim pesan ke komputer B ya. Nah, pertama ngetik dari user pakai bahasa manusia ya. Dia ngetik halo. Nah, ketika masuk ke komputer, ini bakal ditranslate menjadi bahasa biner. Bahasa biner menjadi misalnya 10, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, dan banyak banget. Nah, nanti ketika sampai di media pengiriman ya, kayak kabel yang saya sebutin tadi, kabel koper atau optik ini, itu dia bakal dikonvert. Kalau misalnya yang koper, dia bakal pakai listrik. Nah, jadi setiap ada listrik ya yang masuk, itu mengimplementasikan atau menyimbolkan angka satu dan juga nol ini. Sebutlah, ini listriknya masuk ya, satu naik, terus nol, nol, satu, terus satu lagi, nol, satu, satu, nol. Nah, jadi kalau setiap ada lonjakan listrik, itu dihitungnya satu, satu, nol, satu, satu, nol, satu, nol. Nah, ketika satu ini berarti ada listrik ya. Berarti kalau ketika ada listrik, itu ngebling. Ngebling itu berarti portnya itu bakal nyala, kedap-kedip. Ya, jadi kedap-kedip dalam satu detik itu bisa milidetik. Masuk bisa satu milidetik itu bisa banyak data yang dikirim. Jadi bisa sangat cepat gitu ya. Nah, nanti ketika disampai di sini, ini akan ditranslate lagi menjadi bahasa Indonesia, bahasa manusia lagi. Halo. Jadi makanya pesan bisa tersampaikan dengan baik dari pengirim ke penerima. Begitu juga sama kayak objek ya. Kalau tadi misalnya pakai listrik, kalau misalnya optik dia pakai cahaya. Apa ini cahaya ya? Cahaya. Nanti pada listrik 1, 0, 1, 0 ini. Ketika ini naik, turun, naik, turun, naik, turun ini mengimplementasikan ada listrik, ada cahaya yang masuk itu. Jadi satu, oh maaf, 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan begitu juga dengan wireless. Nah, jadi ketika ada listrik atau cahaya yang masuk tergantung bagaimana media pengirimannya, itu dalam port ya. Kalau kalian pernah memperhatikan di port laptop ya, atau biasa di laptop-laptop lama jenis lama ya, yang masih ada port RJ45-nya ya, yang masih ada di port RJ45-nya, tak bisa searching dulu, port port RJ. Oke, ya, sangat tes. Nah, misalnya kalian perhatikan di beberapa port-port FJ45 ya, contoh lah, ini yang ada di laptopnya ya.
STM. Ya, nah kalau kalian perhatikan nih, ini kan ada kabel, ada ini, ada LED ya di sini ya, tuh ampere dan juga warna hijau. Nanti ini yang bakal kedap kedip nih untuk menandakan adanya data yang sedang dilalui, adanya data yang sedang ditransmit gitu. Begitu juga sama di optik. Jadi setiap satu detiknya ada mungkin ribuan cahaya yang lewat seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipahami kalau misalnya kenapa di perangkat itu suka ada, kalau perangkat yang aktif itu suka kedap-kedip ya. Bukan berarti listriknya rusak, bukan. Tapi karena memang ada data yang sedang bergerak gitu. Bisa jadi itu masuk atau data yang masuk atau bisa jadi ini adalah data yang sedang keluar seperti itu. Oke, oke, lanjut ya. Nah, setelah kalian tadi melihat ada beberapa server-server yang berkedip ya, yang nandain beberapa ribuan sistem sedang bekerja, memproses data setiap detiknya, dan merak itu juga kalian bisa lihat banyak perangkat-perangkat yang terpasang secara vertikal. Jadi di dalam data center itu ada server ya, a thousand of computers stack vertical processing request 24/7. Ya, jadi dia memproses permintaan dari user-user atau pengguna yang ada seluruh dunia itu 24 jam tanpa berhenti. Kenapa 24 jam? Kenapa nggak ada istirahatnya? Ya karena kita di seluruh dunia itu nggak mungkin mati ya. Misalnya, mungkin di Indonesia kita jam 3 atau jam 12 malam sampai jam subuh itu kita tidur, nggak ada aktivitasnya. Tapi kan di luar sana, di belahan dunia sana, masih ada negara yang mungkin sedang siang. Atau contoh kita nonton Premier League lah, bola ya, malam-malam. Ke Inggris ya, atau BCL gitu ya. Itu bisa jadi di sana masih siang karena perbedaan jam yang benar-benar berubah gitu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian baik, tes tes. Lanjut ya. Nah, tadi 24 jam untuk meladeni beberapa belahan dunia sana yang masih bekerja atau masih jam siang gitu ya. Atau bahkan kan ada ya yang tidak tidur malam, entah mereka scrolling atau mungkin ada yang lebih suka nonton kalau malam gitu. Jadi dunia internet ini nggak bekerja 24 jam tanpa henti. Nah, tapi server ini dia nggak bisa bekerja sendirian. Kenapa? Karena untuk mengatasi dan juga melayani 24 jam request itu bakal bikin perangkat panas. Sama kayak manusia lah. Kalau misalnya manusia kita kerja terlalu keras dan nggak ada berhentinya, panas juga kita. Ya, panas kayak gimana? Sakit, demam, panas gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita membutuhkan namanya pendinginan untuk mendinginkan atau mengatasi suhu perangkat dan juga suhu ruangannya ya, tetap stabil dan juga nggak merasa yang terjadi namanya biar nggak overheating. Nah jadi butuhin yang namanya sistem pendingin atau cooling system ya, cooling system seperti ini berfungsi untuk pendinginkan ruangan dan juga bisa perangkat juga. Nah tes. Oke, kemudian selain itu
data center juga. Kalau misalnya butuh pendinginan, butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya kelistrikan, ya. Butuh kelistrikan. Listrikannya, apakah kelistrikan itu bisa aktif terus 24 jam? Enggak juga, ya. Enggak juga. Kalau misalnya amit-amit ada gangguan kayak bencana atau apa sumber listriknya bermasalah. Nah, kalau listrik utamanya dia bermasalah, perangkatnya mati dong. Terus dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang namanya redundant system. Redundant system ensuring constant electricity, ya, even during outage, meskipun selama mati lampu, biar perangkat bisa tetap aktif seperti itu. Nah, sekarang server racknya udah ada, pendinginnya udah ada, power supply-nya atau cadangan listriknya udah ada. Yang kurang apa? Yang kurang itu perangkat networknya harus ada juga. Karena ini adalah apa ya bahasanya? MC, main karakternya. Karena semuanya rak dia nampung ini untuk network equipment kayak perangkat router, switch, firewall, segala macam di sini. Terus cooling system fungsinya buat dingin siapa? Buat dinginin perangkat network juga. Power supply buat nyalain siapa? Ya nyalain perangkat network juga. Jadi semuanya itu bekerja saling membahu untuk menghidupi satu perangkat itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi semua komponen ini bekerja bersama-sama dalam satu ekosistem, ya, yang terkontrol dengan sangat ketat, suhunya, kelembapannya, ya, terus kondisi lingkungannya juga itu dipantau terus menerus, ya, untuk memastikan seluruh sistem biar dapat beroperasi dengan stabil, ya, tidak terjadi masalah seperti itu teman-teman. Begitu. Oke, ya lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke powering your digital life, ya. Nah, that cat video on TikTok, it's stored on servers in a data center. The multiplayer match in Fortnite coordinate through data centers. Yeah, your Netflix binge, streaming from content delivery networks, every interaction you have online traces back to these facilities. Sekarang coba kalian bayangin ya, yang gampang-gampang dulu aja deh. Ya, misalnya kalian buka TikTok, ya, terus kalian ada video kucing yang lucu, ada videonya apa lagi, Show Speed, misalnya gitu, atau video clipper-clipper, clipper clipper-clipper dari YouTube, podcast, potongan-potongan lah segala macam ya. Nah, itu disimpan di mana sih? Apakah tersimpan dari HP kalian? Apa enggak? Enggak kan? Ah, video itu disimpan di data center, ya. Atau kalian main game, main Fortnite, main PUBG atau apa, main game online sama teman-teman ya. Nah, itu dia terhubung ke data center biar bisa bermain secara real time dengan pemain lainnya. Biar kalian bisa mabar sama teman kalian yang jauh dari rumah, ya, seperti itu. Nah, kemudian secara real time, misalnya kalian menonton Netflix sampai 3 episode lah satu malam nih, maraton tuh, tonton anime atau apa terserah. Nah, itu film itu nggak tersimpan di HP kalian, tapi tersimpan di data center. Jadi hampir setiap aktivitas kita di internet sebenarnya itu selalu lewat ke data center dulu, ya. Nah, terus begitu. Contohnya sebagai tampilannya gini, flow-nya ya. Kita kan flow-nya seperti ini. Oh, ini.
Oke. Jadi perangkatnya itu pertama dari your device dulu. Perangkat kalian nih bisa jadi laptop, ya. Terus bisa jadi HP, tablet, komputer juga bisa. Kalian yang klik tab atau scroll, ya, untuk membuka aplikasinya. Nah, sekalian harus connect ke mana? Connect ke internet dulu, ya. Kalau internet, kemudian baru kalian buka tuh aplikasinya. Contoh di sini aplikasinya adalah YouTube, ya. Buka YouTube, kalian searching ya, apa gitu yang kalian pengen buka di situ ya. Kalian searching. Nah, kemudian nanti yang kalian searching itu oleh aplikasi akan dikoneksikan ke data center yang dimana semua permintaan kalian itu ada di data center itu semuanya. Ya, jadi di request, diproses, baru ya dari sini ke data center, ya ke aplikasi data center, terus baru hasilnya yang kalian keluar tuh, ya. Nah, ini adalah konten yang dimana yang akan muncul dalam waktu sangat singkat, tergantung dengan kecepatan internetnya kalian. Kalau misalnya kalian di tempat-tempat yang mungkin kurang terprovide internetnya, ya pasti bakal lemot juga. Ya masih barangan jaringannya masih H plus lah ya, masih masih H plus, belum support 5G. Bahkan sekarang udah ada 5G ya. Sekarang udah 5G di Indonesia nih. Nah, terus udah gitu nanti di data center ini karena dia pakai kecepatan gitu. Nah, data center ini pakai teknologi namanya CDN atau Content Delivery Network. Ya, yang gampangnya gini deh, nggak sana deh. Eh, Kalau misalnya ada video yang viral, ya, misalnya lagi rame. Nah, itu server ini bakal menyimpan banyak salinan dari video-video itu ya, di banyak lokasi di dunia. Jadi ketika kalian nonton video itu, server yang paling dekat dengan lokasi kalian itu bakal ngirim hasilnya. Jadi video loading lebih cepat, internet terasa lebih responsif. Jadi kalian bisa scroll tanpa kerasa buffering. Atau contohnya, kalau misalnya kalian pesen paket lah ya, pesen paket. Tapi kalau paketnya cuma ada jauh, misalnya di Dubai gitu, ya kalian nungguin lama dong. Nah, dengan adanya CDN, nanti paket yang kemungkinan orang-orang butuhin cepet tuh bakal disalin di banyak tempat gitu. Biar ketika yang daerah-daerah Indonesia gitu, nanti bisa ngambil lebih cepat lagi. Biar nggak nunggu terlalu lama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, the cloud is real and in a building. Yeah, that term the cloud makes it sound like your data flows in sky, but it's actually stored in the physical buildings. As cloud is just a marketing term for distributed computing systems accessible over the internet. Gitu. Nah, oke. Jadi cloud itu sebenarnya apa sih? Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Cloud itu apa? Bukan cloud bread ya. Bukan. Ini cloud yang biasa kita jadikan istilah dalam penyimpanan. Nah, di sini cloud itu kalau orang-orang bilang cloud itu biasa mungkin bakal mikirnya itu data itu disimpan itu secara melayang-layang di langit gitu. Kayak awan contohnya gitu. Nah, padahal nyatanya itu enggak, sama sekali tidak, ya. Sebenarnya data kita tuh disimpan. Jadi ada bangunan fisik yang tetap ada kalau itu. Cuman ya bangunan itu yang berusia tuh banyak server juga. Itu data center tuh. Jadi sebenarnya kalau itu bukan tempat, tapi lebih ke gimana cara kita mengakses komputer atau lewat atau penyimpanannya lewat internet. Jadi kalau itu bisa dibilang kayak bisa dikatakan sebagai marketing term atau istilah marketing ya, yang dimana itu buat menyederhanakan sistem komputer yang kompleks ya, yang susah. Nah sekarang di dunia ini ada
tiga model ya yang bisa saya jelaskan di sini. Itu pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS ya, yang dimana simpelnya kayak kita tuh nyewa komputer di internet, jadi perusahaan ini nggak perlu beli server sendiri. Jadi cukup sewa server di data center ya. Contohnya kayak AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, atau teman-teman yang pakai iPhone ada iCloud gitu kan. Sekarang kedua ada PaaS, ya, Platform as a Service. Bisa ini dipakai oleh developer ya, developer-developer. Jadi mereka tinggal langsung membuat aplikasi tanpa harus pusing-pusing tuh, nggak usah pusing ngatur-ngatur server, jaringan atau sistem operasinya. Jadi mereka tinggal fokus, mau tinggal lokasinya aja lah, udah gitu. Nah, kemudian ketiga ada SaaS atau Software as a Service ya. Yang biasanya kita pakai sehari-hari nih, kayak Netflix, Spotify, Google Docs, Office 365. Nah, itu aplikasinya itu kita nggak kita install sendiri di server, tapi kita accessing lewat internet. Nah, ataupun sama aja kayak kalian ngepost foto di Facebook, Instagram, TikTok, atau story-story. Nah, itu kan ntar bakal tersimpan di arsip kan. Kalian nggak pernah nyimpan fotonya itu masih ada di arsipnya gitu. Nah, terus tersimpan di hard drive server. Hard drive itu berarti kan perangkat keras. Ya, cuman kita nggak tahu kan ada di mana. Nah, itu ditaruh di data center. Cuma lewat internet, jadi kita tinggal upload aja. Fotonya sebenarnya tetap terkirim ada di perangkat keras itu. Tapi melalui internet. Jadi kita nggak perlu nyimpen perangkat keras itu sendiri. Tersimpan di server yang di data center. Server itu disimpan di ruangan khusus tuh ya, yang tadi saya harus sebutin loh. Yang kayak dia punya pendinginan, listrikan, listrikan cadangan, keamanan ya. Jadi meskipun kita nyebutnya cloud ya, itu sebenarnya semua itu tersimpan di dunia nyata. Itu ada di dalam gedung besar yang sama aja dibangunnya pakai tukang, pakai bata atau pakai eh, jenis bahan yang sesuai dengan peraturannya, baja, beton, dan ada ribuan komputer juga gitu. Ya, nah, keeping it cool. Nah, kenapa sih data center tuh harus pendingin ya? Nah, sekarang kita bakal bahas satu masalah yang ada di data center gitu. Karena perangkat ini banyak dan juga aktif 24 per 7, yang mungkin kalian pernah dengar ya, perangkat perangkat jaringan kalau misalnya diaktif terus tuh kayak gimana? Berisik ya. Sekarang bayangin suara berisik terus udah gitu panas perangkatnya kan terlalu skala sering aktif. Nggak usah simpel, nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya kalian nyalain kulkas. Kulkas aja kalau kelamaan itu meskipun dalamnya dingin tapi bagian luar hangat kan mas ini karena nyala terus gitu. Magicom panas juga lama-lama kan. Semua juga perangkat-perangkat tuh kalau aktif terus bakal panas. TV juga kalau terlalu lama aktif bakal lama panas kan. Nah, server tuh sebenarnya kayak komputer biasa teman. Cuman fungsinya bisa jauh melebihi dari komputer gitu. Nah, bayangin kayak kita nyalain ribuan perangkat PC gaming lah ya, satu ruangan kecil ya. Satu perangkat aja dia ngeluarin suhu panas, apalagi banyak perangkat. Akhirnya panasnya itu bukan buat panas untuk perangkat itu aja, tapi untuk suhu ruangan juga ikut panas juga. Udah 24 jam nyala terus, panas terus, ya kalau nggak didinginin, ya server-server bisa overheat, ya. Bisa overheat dan juga rusak, terusak dalam beberapa jam aja. Makanya ya center itu menggunakan sistem pendingin yang sangat serius atau bahkan ya sistem kelistrikan yang kadang ada di data center ini 40% tuh listriknya dia pakai untuk pendinginan doang gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat ada beberapa teknologi pendinginan yang digunakan ya. Yang pertama ada hot aisle and cold aisle design. Nah, sebenarnya ini konsep sederhana lah ya. Karena server ini disusun sedemikian rupa biar udara dingin ya, udara dingin dan udara masuk itu, udara dingin dan yang masuk dan juga udara panas yang keluar itu masuk dari sisi lain dan tidak bercampur. Jadi pendingin lebih efisien. Contohnya
itu kayak AC ya, AC dalam satu ruangan. Udara dingin dan juga udara luar atau AC ya, AC outdoornya itu terpisah lokasinya. Seperti itu. Simple, lebih efisien gitu. Nah, yang kedua ada CREC unit. Ya, CREC itu singkatan dari Computer Room Air Conditioning. Ya, yang dimana itu bukan kayak AC sih, tapi lebih dirancang khusus lah untuk menjaga suhu ruangan, kelembapan, terus aliran udara juga, biar server ini tetap berada pada kondisi yang optimal. Tuh. Nah, kemudian ada yang namanya liquid cooling. Nah, liquid cooling ini, ya, kok saya lupa coret-coret nih. Nah, nih, liquid cooling ini itu dia itu servernya biasanya kalau servernya itu dia tingkat padat dan lebih panas lumayan tinggi. Padahal kalau pakai pendinginan udara itu nggak bakal cukup. Makanya dibutuhkan beberapa cairan khusus di data center ya untuk menyerap panas dari server. Nah, cairan ini biasanya berupa air, tapi nggak cuma air kayak biasa ya. Air zam-zam, nggak, bukan air zam-zam. Air wudhu, bukan. Tapi ada air yang memang pencairan pendingin khusus untuk mendinginkan perangkat yang panas. Gitu. Ini lebih efektif atau bahkan sangat powerful, apalagi untuk server AI ya. Gitu. Nah, keempat adalah free air cooling. Nah, free air cooling ini privilege banyak lah ya. Karena untuk beberapa negara yang dia punya udara yang dingin, ya kayak di daerah-daerah kutub gitu ya yang udara dingin salju gitu, kadang itu udara luarnya kita manfaatkan sebagai pendinginan juga untuk membantu menurunkan suhu-suhu dari ruangan dan juga suhu perangkat kadang gitu. Well, lebihnya suhu ruangan ya, bukan untuk perangkat. Jadi penggunaan listriknya itu data centernya sangat lebih hemat. Nah, begitu teman-teman. Nah, ada juga yang pernah saya lihat ya di sosial media ya. Itu ada beberapa perusahaan yang dia nyoba eh, data center tuh dibikin di bawah laut. Karena air lautnya bisa digunakan sebagai pendingin alami gitu. Tapi ada juga itu yang direndam gitu, yang namanya immersion cooling ya. Jadi di mana perangkatnya itu direndam gitu. Sebagai immersion cooling. Immersion cooling. Nah ya, direndam tuh. Direndam seperti ini. Jadi yang panas ini bakal kayak apa namanya? Belubuk-belubuk apa ya? Belubuk-belubuk namanya. Apa? Belubuk-belubuk apa ya namanya? Belubuk mendidih, kayak mendidih gitu ya, karena panas gitu. Nah, direndam seperti itu. Dari gambar yang jelas begini. Nah, ini kayak gini. Jadi perangkatnya di dalam gitu. Ada juga yang dia ini pakai yang namanya dari chip atau dari chip cooling. Jadi dia langsung ke coolingnya, pendinginnya. Ya, saya pernah lihat di pameran data center konvensional tahun kemarin ya. Itu dia langsung direct to chip pendinginan. Oh, gambar yang paling nah begini. Jadi ini ada suhu dingin, ada suhu panas itu saling langsung keluar masuk dari merah ke chipnya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ya tadi udah di itu.
Sekarang ada saya di bawah sini, di ujung nih. Nah, ini tulisan-tulisan di atas nih sekali lihat ini. Oke, lihat ya. Nah, Fort Knox for data. Nah, jadi kita perlu tahu juga kayak seaman apa sih data center sekarang tuh gitu. Itu kita bakal jadi bahas satu hal yang sangat penting ya teman-teman ya, di keamanan data ya. Ya, bayangin sebentar, data center itu bener-bener banyak banget data yang penting-penting. Contohnya foto pribadi kita, email, akun media sosial, data perusahaan, atau bahkan keuangan ya. Itu menjadi hal yang paling mahal ya. Saya lupa, cuman seingat saya ada riset ya. Sekarang yang paling mahal itu bukan lagi oil atau minyaknya, tapi yang paling mahal sekarang adalah data. Itu karena keamanan data center itu benar-benar harus diperhatikan. Karena itu keamanan data center itu biasanya setara atau bahkan lebih ketat daripada bank. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Nah, bahkan pegawai ya itu harus bisa ngelewatin banyak lapisan keamanan gitu. Nah, data center ini itu ada keamanan yang pertama keamanan fisik, keamanan fisik, physical security. Ya, di mana lapisan keamanan ini itu biasanya kayak pagar tinggi, sensor gerak, ya, itu untuk melihat orang yang dekat, terus ada CCTV 24/7, ya, biasanya dilengkapi AI ya sekarang ya, AI monitoring, terus dalam gedung juga ada yang namanya mind trap ya, mind trap, mind trap, namanya mind trap, benar-benar yang menjalankan mind trap, ya, sebentar, mind trap ya, kayak gini ini mind trap nih. Jadi ntar kalian masuk sekalian di apa ini? Kok mentretnya malah buat penjebak beruang nih? Salah, bukan lagi gitu. Kayak gini ya. Jadi kayak biasa kalian masuk ke mall-mall bisa atau ke bandara juga jadi ada mentrapnya untuk mendeteksi kalian bawa barang-barang yang berbeda. Ini mah mentrap buat hewan. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang berbahaya itu bakal bunyi tuh. Ada alarm itu seperti itu. Gitu ya. Mentrap. Oke, lanjut. Di sini saya rekan-rekan saya pada sarapan lumayan kenyang terlihatnya. Oke, ya, gimana kalau kita coffee break dulu gimana teman-teman? Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian sekarang ada juga yang namanya cyber security atau keamanan cyber, ya, yang dimana ini dia lebih melindungi datanya, melindungi server dari serangan hacker, ya. So itu ada firewall, ya, firewall. Nah, itu untuk blokir akses yang tidak yang mencurigakan kayak phishing ya atau yang lain-lain itu banyak ya. Kemudian ada enkripsi data. Jadi enkripsi data ini itu data kita bakal dienkripsi, bakal dirubah lagi dari menggunakan bahasa yang sangat susah untuk dibaca, bahasa yang susah untuk di copy. Biasanya berisikan tulisan-tulisan kayak dolar-dolar, hashtag, udah seru, terus angka kecil, besar, ya kayak nama-nama alay Facebook dulu lah, kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu tuh jauh lebih keren ya karena nama-nama alay itu udah dienkripsi. Ya misalnya namanya siapa? Contoh ada yang namanya Hazrul ya. Nama saya sendiri aja lah. Hazrul. Jadi kayak H4.
Woi, H4Z, S, Z, terus R 12. Wah, Z hilang. L di enkripsi kan saya. Ya, banyak. Jadi nggak bisa dibaca dengan jelas. Gitu. Tapi kalau kayak gini masih bisa dibaca kan? Nah, kalau enkripsi data lagi itu jauh lebih kencang. Ya, jadi kayak seolah-olah kayak kode rahasia lah gitu. Jadi kalau misalkan dia nyolong nih, dia nggak bisa langsung baca datanya, nggak bisa langsung dibaca gitu. Nah, data center ini juga pakai yang namanya intrusion detection system. Nah, sistem ini itu bakal selalu monitoring jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan juga itu dia sering melakukan yang namanya security audit ya, dan melakukan yang namanya pen testing atau penetration testing. Jadi mereka sengaja buat nyerang sistem mereka sendiri ya. Dibikin red team dan dibikin blue team namanya. Red team itu sebagai penyerang ya, red team itu sebagai penyerang. Nah, nanti red team bakal mencari sisi yang bisa dijebol. Nah, nanti kalau udah ketahuan bagian mana yang dijebol, nantilah dibikin blue team. Blue team. Manchester is red, Manchester is blue. Ya. Mataram is red, Mataram is blue. Ya. Pentesting is red, Pentesting is blue. Jadi tergantung kalau menjadi apa, red team atau blue team. Menjadi penyerang atau mencari penahan. Kenapa harus dilakukan? Karena kalau misalnya kita nggak mau ngecek secara berkala, kemudian nanti yang ketahuan malah dari sisinya si hacker atau penyerang duluan, maka bahaya. Nantinya data-data bisa diambil dulu sama si penyerang, gitu. Jadi sebelum hacker yang nemuin, harus kita yang aman dulu, gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya data protection, yang dimana ini adalah lapisan perlindungan, gitu. Itu perlindungan yang dimana dia ini itu melakukan backup data untuk di beberapa lokasi yang berbeda, biar nantinya kalau misalnya ada data center yang alami masalah, itu data masih bisa dipulihkan di tempat lain. Nah, itu juga bakal disiapkan namanya disaster recovery plan, yang dimana rencana darurat, biar kalau terjadi sesuatu kayak kebakaran atau bencana alam, bantuan sistem, itu bisa langsung ada plan yang merecovery-nya. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian lanjut ya, ada juga sistem yang bakal mengecek integritas datanya untuk mastiin ya, untuk mastiin data ini tidak terjadi korup atau rusak atau berubah. Nah, ini pasti data center ini harus mematuhi standar-standar regulasi internasional. Ya, misalnya peraturan perlindungan data ya, seperti GDPR. GDPR itu apa sih? Jadi GDPR itu General Data Protection Regulation. Nah, itu aturan privasi keamanan data yang ada di Uni Eropa. Ketat ya, itu ketat banget. Itu mengatur pemrosesan data pribadi penduduk Uni Eropa oleh organisasi ya. Jadi meskipun di luar Uni Eropa, pelanggaran yang dilakukan itu bisa dapat denda besar. Seperti itu. Nah, oke baik. Lanjut. Nah,
Jadi kalau misalnya dari ketiga ini, kalau kita simpulkan, ya data center tuh ada seperti benteng pelapis ya gitu. Keamanan fisiknya ada, keamanan digitalnya ada, terus sistem perlindungan data juga ada. Nah, ini sistem ini semuanya saling bekerja sama untuk melindungi informasi data pribadi, data keuangan, dan komunikasi yang kita yang ada di internet. Kita nggak mau dong pas obrolan kita bocor kemana-mana dong. Gitu. Karena kan harus ada beberapa yang jadi dijaga kan. Nah, itu kita nggak boleh bocor. Jadi, untuk melindungi informasi itu, ketiga keamanan ini sangat dibutuhkan. Nah, ini bisa jadi aspek prospek pekerjaan juga teman-teman. Bagi cyber security gitu ya. Itu lumayan gede. Oke, the future is green and digital. Data center dan juga lingkungan. Sekarang itu bakal bahas sisi lain dari data center ya. Nah, itu energi. Data center ini sebenarnya makan listrik yang sangat besar. Nah, besarnya ini bahkan bisa ngabisin konsumsi listrik untuk sebuah kota kecil. Ya. Kenapa gitu? Karena data center itu, data center itu dia membutuhkan listrik yang sangat besar ya, karena banyak server di dalamnya, sistem bandingan besar, terus jaringan yang butuh bandwidth tinggi ya. Nah, semua itu tuh butuh listrik yang sangat banyak. Nah, gitu. Karena butuh listrik yang sangat banyak ya, data center itu bakal menghabiskan banyak ya konsumsi listrik yang gede. Jadi banyak industri data center ini yang dapat tekanan besar untuk lebih ramah lingkungan. Jadi makanya sekarang ramah lingkungannya itu orang-orang untuk data center ini pakai energi terbarukan. Karena masih semakin besar, karena semakin tahun banyak orang streaming video, main game online, pakai cloud. Sekarang pakai AI juga ya. Jadi kebutuhan data center itu bakal terus naik, terus tinggi. Nah, begitu. Jadi setelah itu target energi terbarukannya itu banyak perusahaan teknologi besar sekarang punya target menggunakan energi terbarukan yang 100% ini listriknya pakai sumber energi terbarukan seperti contohnya tenaga matahari, ya, tenaga angin, terus apa lagi banyak ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar data center itu tetap jalan, tapi tetap em, tetap ramah sama lingkungan gitu. Nah, terus ini 70% nih. Terus ada renewable energy goal, ada energi efisiensi. Nah, selain itu perusahaan juga berusaha untuk membuat data center lebih efisien. Teknologinya ini server dan sistem pendinginnya bakal lebih modern, bisa meningkatkan efisiensi energi sampai sekitar 40%. Jadi server kita bisa bekerja lebih kuat dengan penggunaan listrik yang lebih sedikit. Nah, kemudian itu menggunakan carbon reduction atau pengurangan emisi karbon. Karena banyak perusahaan juga yang mereka itu punya target ya untuk mengurangi emisi karbon sampai 20% lah ya. Sampai sekitar sebelum tahun 2030, berarti 4 tahun lagi ya. Nah, ini dilakukan berbagai cara teman-teman. Kayak pakai air bersih, efisiensi sistem, terus mengurangi pemborosan energi. Nah, kemudian sumber energi ramah lingkungan. Ya, beberapa center juga itu dia menggunakan panel surya besar ya, solar power nih. Ya,
untuk menghasilkan listrik dari panas matahari. Ada juga yang pakai wind energy atau turbin angin untuk menghasilkan energi bersih. Ya, selain itu, beberapa fasilitas juga menggunakan sistem daur ulang untuk menghemat penggunaan air dalam sistem pendinginan, water recycling. Gitu. Nah, ini fasilitas center juga terus berkembang sekarang, apalagi sekarang ada AI ya. AI sekarang kita bisa pakai untuk ngatur penggunaan energi. Jadi AI bisa membuat analisis penggunaan data servernya, terus buat suhu ke ruangannya, kondisi lingkungannya, terus bisa menyesuaikan penggunaan energi secara otomatis. Beberapa energi, beberapa perusahaan juga itu dia bikin chip server yang lebih hemat energi. Bahkan ada data center yang memanfaatkan panas dari server untuk menghangatkan bangunan di sekitarnya. Jadi panas yang tadinya kebuang, jadi justru bisa dihangatkan untuk dimanfaatkan kembali. Jadi kayak kesimpulan ini, data center ini memang membutuhkan energi yang besar teman-teman. Ya, tapi industri ini juga harus terus berinovasi supaya internet tetap berjalan tapi tetap ramah sama bumi kita. Itu. Oke. Career quest, your place in digital world. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang mungkin paling menarik ya buat teman-teman semua ya. Jadi karir-karir di dunia data center ya. Karir data center. Nah, jadi industri data center sekarang itu benar-benar lagi booming banget ya di seluruh dunia ya. Kenapa sih? Karena hampir semua hal sekarang sudah digital. Orang makin sering streaming film, semakin banyak main game online. Ya, kerja remote pakai AI. Nah, aktivitas itu pakai digital yang butuhkan infrastruktur data center. Ya, butuh infrastruktur data center. Artinya, semakin besar dunia digital berkembang, semakin banyak juga orang yang membutuhkan dan untuk data center itu dijalankan. Nah, alhamdulillahnya teman-temannya, ini ada kabar baik nih. Ini cocok untuk Gen Z, untuk kita-kita. Ya, yang pertama ada technical roles ya, pekerjaan teknis biasanya pekerjaan ini itu berkaitan dengan server-server, jaringan, dan sistem. Contohnya kayak data center technician, jadi orang-orang yang merawat server secara langsung ya. Nah, kalau orang yang ganti hardware, cek kabel, atau perbaikin perangkat network engineer-nya. Gitu. Kalau ada network engineer atau orang yang ngatur jaringan internet biar bisa saling terhubung dengan cepat dan juga stabil. Mana ini? Mana ini? Ya, network engineer. Kemudian ada sistem administrator atau orang yang ngatur sistem aplikasi server-server dan memastikan aplikasi ini dia berjalan dengan baik. Ya, dan ada cyber security spesialis, cyber security. Jadi orang yang jaga sistem ini dari serangan hacker dan melindungi data pengguna-pengguna. Ada juga analytic roles ya. Dan pekerjaan teknis kayak tadi ya, ada analytic roles ya, yang dimana pekerjaan ini pekerjaan yang berkaitan dengan analisis data dan juga teknologi di masa depan. Contohnya misalnya ada data analis, jadi dia kerjanya untuk menganalisis data, ya, untuk menganalisis data, untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Kemudian ada AI machine learning engineer ya, yang dimana itu yang bikin sistem kecerdasan buatan ya untuk bukaan di server dan server. Dan energi efisiensi konsultan. Jadi yang bakal mencari cara gimana sih caranya biar data center itu menggunakan energi lebih efisien. Nah, kemudian ada capacity planner. Jadi dia yang bakal merencanakan berapa sih kapasitas server supaya data center ini bisa ditangani pertumbuhan pengguna di masa depan. Visioner gitu depannya. Nah, selain itu ada support roles ya, di mana itu dia bekerjanya tidak terlalu teknis, tapi itu penting di industri ini. Kayak contohnya customer success manager. Jadi ini adalah orang-orang yang membantu pelanggan menggunakan layanan data center dengan maksimal. Ya, kemudian ada technical support. Ya, jadi membantu pengguna ini technical support kayak mirip-mirip CS lah ya. Kalau ada masalah teknis gitu. Nah, kemudian sales engineer.
Jadi dia tuh memberikan solusi teknologi kepada pelanggan dari sisi bisnis. Oh, ada PM, Project Manager. Jadi dia ngatur project pembangunan atau perkembangan data center. Nah, yang menarik ya dari industri ini adalah banyak pekerjaan itu dia nggak selalu membutuhkan gelar kuliah yang sangat tinggi teman-teman. Biasanya data center ini yang lebih dihargai itu orang-orang yang punya sertifikasi teknis atau juga dia punya pengalaman praktik, dia punya skill nyata ya, nggak cuma ngomong doang gitu. Nah, di industri ini dia benar-benar nawarin gaji yang lumayan kompetitif teman-teman. Ya, terus juga berpeluang kerja globalnya gede, bahkan beberapa posisi bisa di remote, jadi kalian nggak usah ke kantor, nggak usah macet-macetan, nggak perlu keluar buat transport ya. Kalian bisa kerja dari rumah, kerja dari kasur, gitu. Bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik ya, itu kalau misalnya sama hardware, sama jaringan, sama cloud AI, atau bahkan sama bisnis teknologi yang kemungkinan ada di, mungkin ada tempat ya buat teman-teman kalian yang menyukai hal itu ya, bidang-bidang ini, untuk bisa menggeluti dunia data center. Nah, karena semua aplikasi yang kita gunakan tiap hari ini selalu ada orang-orang yang menjaga biar data center ini tetap berjalan. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir di sesinya, itu your digital footprint, their digital home. Jadi artinya sederhana aja, setiap aktivitas digital yang kita lakukan sebenarnya ini meninggalkan jejak data ya. Jadi setiap kali kita scroll TikTok ya, atau kita kirim chat, upload foto, streaming film, main game online, nah itu menghasilkan data. Jadi semua itu data itu punya rumah, rumah data center. Jadi your digital footprint, their digital home. Jadi jejak kalian adalah rumah mereka. Nah, untuk beberapa itu seperti physical infrastruktur ya, nomor satu infrastruktur. Jadi ini adalah data center itu sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak, bukan di bawah, bukan awan di langit. Jadi data center itu bangunan nyata, ya. Data center itu bangunan nyata, ada dan ada itu. Yang dalamnya ada server, jaringan, ya, seperti pendingin dan tadi yang saya beras sebutin itu benar-benar kerja bersama-sama untuk menyimpan yang namanya proses dalam data. Nah, kalau ada constant operation, yang dimana fasilitas ini data center ini nggak bakal tidur, nggak bakal pernah tidur, karena dia berjalan selama 24 jam per hari, per satu minggu, per bulan, juga per tahun. Jadi setiap detik mereka tuh proses pengiriman data, permintaan data dari seluruh dunia. Jadi ketika kita tidur, data center itu bekerja, teman-teman. Oh, security first ya. Jadi banyak ketiga security first ya, karena menyimpan banyak data penting ya, keamanan bisa jadi prioritas teman-teman untuk nih data center. Jadi banyak data center yang butuh lapisan keamanan kayak keamanan fisik, keamanan jaringan, sistem perlindungan data ya, kemudian ya ini pokoknya semua ini dirancang ya, dirancang untuk melindungi informasi pribadi kita ya, untuk melindungi informasi pribadi kita dan juga komunikasi kita. Maka ada environmental impact ya, di mana dunia industri ini dia punya tantangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya data center ini butuh energi yang benar-benar besar, itu bakal banyak menggunakan, sekarang banyak perusahaan-perusahaan teknologi ya, yang dimana itu berusaha buat melindungi data center ini lebih ramah lingkungan, gitu teman-teman. Lebih ramah lingkungan, ya. Contohnya dengan energi terbarukan tadi ya, ruangan pendingin yang lebih efisien, juga desain bangunan yang lebih berkelanjutan, gitu. Nah, career opportunities ya. Dan yang terakhir, opportunities itu data center ini membuka banyak peluang karir ya. Kayak dari teknisi tadi ya, teknisi ya, engineer, kemudian network engineer, cyber security, sekarang sampai project manager kan. Sharing dunia digital ini terus berkembang ya. Kebutuhan
terhadap orang-orang yang memahami teknologi juga semakin besar. Karena teknologi semakin berkembang, maka jangan pernah berhenti untuk belajar teknologi. Orang-orang yang alergi dengan teknologi yang berkembang, maka dia akan tertinggal. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti nih setelah ini kan main buat TikTok atau streaming, streaming Netflix atau main game online ya, nah, kalian harus ingat satu hal kalau di balik semua itu ada infrastruktur besar yang bekerja nggak tanpa henti. Nah, infrastruktur itu disebut dengan data center ya. Nah, jadi mungkin saja di masa depan nanti kalian yang akan membangun atau kita-kita semua ya, jangan kalian sih juga mau ikutan yang akan membangun mengelola data center tersebut. Itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Mungkin terima kasih. Sekian saja materi dari saya terkait pengelolaan data center, jantung berarti kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Mas Azrul ya. Ini tentang infrastruktur, tentang jantung infrastruktur IT. Wah, sangat menarik sekali teman-teman. Nah, sekarang kita mungkin langsung masuk ke acara sesi jawab ya. Oh, ini Mas nih, ada yang nanya nih Mas. Aditya Priyatna, izin bertanya Mas, biasanya listrik dipakai di data center berapa volt atau ampere? Mungkin bisa dijawab ya Mas Azrul. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi ada pertanyaan. Izin Mas, maksudnya ada berapa biasanya listrik yang dipakai di data center dan berapa volt atau ampere? Nah, ini jawabannya variatif, tergantung dengan berapa banyaknya server yang digunakan nih. Itu. Misalnya kalau misalnya satu raknya itu full, saya tergantung di situ satu ruangan tuh ada satu rak full itu perangkatnya banyak kalau. Nah, sebutlah mungkin tegangan di sini itu 1012 volt lah ya. Berarti kira-kira harusnya itu bisa nyampe 800 ampere, Mas. Selebih gitu. Tapi yes, umumnya ya data center modern itu dia mungkin 380 volt ya atau 26 ampere. Jadi lebih kecil karena voltnya lebih tinggi. Tapi kembali lagi, jadi nggak ada untuk hal itu nggak punya takaran kelistrikan yang menjadi patokan karena tergantung juga tergantung kebutuhan perangkat yang akan disediakan di situ banyak apa enggak. Kalau perangkatnya banyak pasti kebutuhan listriknya lebih banyak. Tapi sebelum kita masang perangkat baru juga kita harus tahu nih listrikan di situ pernah cukup apa enggak. Jangan sampai barang kita ada case kita masang server di dalam satu ruangan server itu ya. Cuma ternyata listrik di situ tuh nggak cukup untuk menopang penambahan perangkat. Akhirnya apa? Down atau terlalu tinggi. Seperti itu tuh. Ya. Baik, dalam Mas Bar. Ya Mas, izin bertanya Mas.
Mungkin nih misalkan nih Mas ya, pertanyaan receh aja. Kalau misalkan nih Mas, kayak terjadi pemadaman listrik gitu Mas di sebuah data center. Nah, pasti data center itu kan harus tetap beroperasi ya Mas ya. Nah, biasanya tuh sistem apa sih Mas yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut Mas? Terus juga contohnya seperti apa Mas, biar kita tuh tahu gitu ada gambarannya. Oh, sistem kayak gini nih. Kan sekedar kan tadi kan udah dijelasin kan kayak power supply buat nge-redundance. Nah, itu kan belum ada gambarannya gitu Mas contohnya. Mungkin bisa dikasih contohnya gitu Mas biar kita tuh tahu perangkatnya seperti apa. Terima kasih Mas. Oke, baik, ada pertanyaan bagus dari Mas Farel. Sini, ya, kalau misalnya terjadi pemadaman listrik itu gimana, Mas? Itu. Oke, jadi simpelnya gini. Oke, sensitif. Oh, ini di sini. Oke. Jadi begini ya, di data center ini, nah, data center ini, data center itu ada klasifikasinya, Mas. Jadi nggak smart serta merta itu dia cukup ada pendinginan aja atau gimana, satu dua, gitu enggak. Jadi terbagi, jadi ada empat gitu ya. Data center ini dia dibagi jadi empat strata, empat tingkatan ya. Strata satu, strata dua, tiga, strata empat. Yang dimana tiap strata itu punya keamanan yang berbeda, termasuk dalam fasilitasnya. Nah, kalau ini strata satu, dua, tiga, empat ya. Strata satu itu dia itu masih data center dalam sangat basic, yang dimana semua komponen itu ada atau sebutannya adalah N ya. N adalah di komponennya, semua komponennya ada. Jadi yang penting ada semua, listriknya ada, lengkapnya ada, wadahnya ada gitu. Jadi kayak ibaratnya ini galon lah ya. Ini ada dispenser, ya ini dispenser, ini galonnya. Nah ini kalau salah satu tuh dia masih ada, cuma cuma satu sumber doang, asal ada gitu. Nah, nanti kalau misalnya dua itu nanti ada N plus satu namanya. Jadi sistem kelistrikannya itu bakal disediakan backup dan menggunakan genset atau apa. Jadi ditambah lagi. Jadi galonnya ada dua, galon ada dua, ini galonnya. Ini dispensernya gimana betul dispenser gini, kerannya satu. Ya. Tapi jalurnya tetap satu. Jadi ketika ini mati, ya ini harus dipindahin ke sini ke atas untuk gantiin yang ini di take out. Jalurnya tetap satu. Nah itu N plus satu. Nah, terus yang salah tiga gimana? Itu N dua. Jadi jalurnya ada dua nanti. Jadi berarti ada dua dispenser. Itu ya siap jalan. Nah, jadi ketika mati langsung backup lanjut jalan. Nah, kalau misalnya N2 plus itu dia setiap ini komponen itu ada dua dan ada backupnya. Jadi dispenser yang ada dua kali dua, ini juga kali dua, ini kali dua, itu. Nah, kenapa sih dibutuhkan yang namanya backup ini? Ya, karena tadi kalau misalnya ada permasalahan jaringan, nanti langsung jalan tuh. Bisa pakai apa? Kalau misalnya stratanya itu lebih gede, itu bisa pakai gardu listrik. Gardu listriknya bisa ribu dua. Gardu listrik gitu nih. Ini gardu listrik misalnya. Kalau strata 4 tuh biasanya ada dua jadi fungsinya buat backup. Tuh, langsung jalan. Tapi kalau nggak ada ya masih pakai genset lah ya. Genset. Genset butuh apa? Butuh bahan bakar solar. Nah, solarnya juga itu ada peraturan juga itu. Dia butuhnya berapa ini, tangkinya butuh berapa liter, ada juga peraturan.
terus minimalnya berapa, terus berapa selang pemompaan, selang untuk ngirim isi solarnya berapa, berapa menit harus selesai berapa. Gitu. Jadi itu ada peraturan semua. Tapi kalau misalnya untuk jaringan-jaringan ringan kayak di rumah-rumah gitu, mungkin pakai UPS bisa. Atau baterai, baterai simpanan juga bisa. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Mas Azrul. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk hari ini. Seperti baik, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita langsung masuk ke acara ini, acara penutup ya, yaitu kita ada pengenalan profil Bestpay Network ya, yang mungkin akan dibawakan oleh Saudara Aditya Priyatna. Kepada Saudara Aditya Priyatna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Priyatna, dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Best PT Talk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita kasih tahu, mulai dari tentang Best PT Talk, visi dan misi, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim sertifikasi, kemudian ada kontak kami terakhir. Nah, jadi Bestpet Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Kami bukan sekadar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, visi kami menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Nah, di sini misi kami berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang berkompeten dan bersemangat, kami berkomitmen untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Nah, di sini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpet Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT penyedia untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman. Nah, di sini ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Nah, di sini ada network cabling juga. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa
infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan, pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik, dan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Sini juga ada cyber security. Jadi, prioritas utama kami dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data Anda, sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting kami. Di sini saya akan menampilkan beberapa surat kontrak kerja. Di sini ada dari data center ya, EPI. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Nah, jadi intinya semua dokumen konsulting ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Nah, di sini juga ada dokumentasi program pelatihan bersertifikasi untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, CCIE ISP yang diadakan di berbagai lokasi seperti Singapura, Malaysia, hingga Timur Leste. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Lanjut. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementasi dan manage service pada foto-foto tersebut. Terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas data center, mulai dari instalasi perangkat hingga pengecekan server. Nah, di sini juga ada penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementasi dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Nah, ini foto-foto dari tim kami, ada dari pemasangan tower juga. Di sini ada dari kelistrikan, penarikan kabel fiber optik. Nah, di sini juga ada dokumentasi EOS dari kerja kami ya. Nah, di sini ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, Metrocom, dan Trainocare. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi, klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot-repot rekrutmen panjang. Nah, di sini ada portofolio yang berisikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Best PT Network dari tahun ke tahun. Di sini ada desain dan planning 2013 sampai 2025 ya. Bisa lihat sendiri. Nah, di sini 2019 sampai 2024 konsultan. Di sini juga ada training ya. Nah,
Sistem audit survei dari 2009 sampai 2016 di sini. Kemudian supply material, manage service, lanjut. Bisa lihat sendiri ya di sini ada network cabling juga dari 2009 sampai 2024. Di sini juga ada instalasi physical network. Nah, nah, jadi mengapa sih harus memilih kami? Kenapa kami? Nah, jadi kami ini berpengalaman sejak 2016, hampir lebih dari 10 tahun ya, dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, soal kepercayaan, kami sudah bekerja dengan berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta di dalam dan di luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global. Jadi, teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor-vendor global dari Fortinet, Mikrotik, Juniper, Huawei, Cisco, hingga yang terbaru ada Omada TP-Link ya. Nah, di sini ada instansi pemerintahan kita, ada dari BSSID ya, Badan Sandi dan Cyber Negara, BSN, BSSN ya, TIK Polri, Komdigi, hingga Pertamina ya di sini. Nah, lanjut di sini ada dari sisi Dokom juga, Nokia, hingga Dana di sini. Nah, tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka. Sini seperti dari Cisco ya, dari CCNA sampai CCNI, dari Fortinet ya di sini, dari Huawei hingga Mikrotik juga ya di sini, dari Mikrotik MTCNA hingga MTCine. Dan yang terakhir di sini ada dari data center ya, DCFC. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami ya di nomor kami. Kami juga bisa dicek informasi lengkap di website kami, yaitu www.bestpetnetwork.com, atau di email kami yaitu info@bestpetnetwork.com. Kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2 nomor 156, Perumna 1, Kota Tangerang. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu untuk kontak dengan kami ya. Nah, di sini bisa kontak kami melalui nomor yang ada di atas sini ya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raditya Briana atas pemaparan obrolnya atau company profile.
Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan juga kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Saya Alfred Ardian, selaku host serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.